konektor yang digunakan adalah BNC. Oke, jadi topologi yang kedua yang bisa Anda gunakan dalam membangun sebuah jaringan ada namanya topologi bus. Kenapa kita katakan topologi bus? Karena satu inti, satu jalur yang menjadi inti penghubung antara keseluruhan komputer. Jadi yang dimaksud topologi bus di sini adalah satu kabel garis lurus yang ini sebagai jalur utama yang digunakan untuk melakukan transmisi. Jadi topologi ini umumnya dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektornya ini untuk kabelnya bukan lagi RJ45 konektornya, tapi menggunakan konektor BNC ya, ataupun terminator TBNC. Kalau misalkan saya tanya, ada tidak yang pernah melihat kabel koaksial di sini? Ada yang tahu kabel koaksial? Saya yakin di antara kalian pernah memegang langsung yang namanya kabel koaksial. Hanya Anda tidak mengetahui ini yang disebut kabel koaksial. Coba di-on-kan kameranya supaya saya bisa melihat, jangan sampai saya bicara sendiri nih. Rakil bisa di-on-kan kameranya? Rakil Mustika, sorry. Ini contoh kayaknya yang tidak hanya mengaktifkan, meng-on-kan, tapi tidak mengikuti perkuliahan. Rakil, ingat kalau saya panggil 3 kali dan tidak menyahut, pasti saya akan alfakan ya. Ya. Fahmi, pernah lihat tidak kabel koaksial? Atau tahu tidak Fahmi kabel koaksial? Tidak, Pak. Oke. Fahmi pernah memasang antena televisi? Pernah, Pak. Pernah perhatikan antena televisi, kabelnya dari antena ke televisi? Kabel hitam? Iya, Pak, Ada yang ya. pernah perhatikan kabel televisi dari antena ke televisi? Atau dari televisi ke antena? Pernah, Pak. Pernah, Iya, Pak. ya. Jadi kabel koaksial adalah kabel yang sering kita gunakan untuk penghubung antara antena dengan televisi kita. Jadi konektornya itu kalau misalnya Anda pernah memasang langsung kabel dari antena ke televisi itu, pada saat kita ingin menghubungkan dengan televisi, itu konektornya kita putar-putar sampai rapat. Pernah? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah. Jadi kabel koaksial ini sudah jarang digunakan untuk koneksi jaringan komputer seperti ini, tapi kabel koaksial masih yang paling bagus untuk media transmisi antara komunikasi antena dengan televisi ya, seperti itu. Jadi kalau kekurangan dari topologi bus ini, kalau ini sering terjadi tabrakan data apabila kita mengirim. Kenapa? Karena kalau misalnya komputer satu ini mengirim, maka dia akan menggunakan jalur ini. Ya, kalau misalnya dia hendak mengirim ke sini, maka dia harus menggunakan jalur ini. Apabila komputer di sini juga mengirim data ke sini, maka dia sama-sama menggunakan jalur ini. Sehingga apabila ini digunakan secara bersama-sama, bisa saja terjadi tabrakan data yang bisa menghasilkan tidak terjadinya komunikasi data. Ya, jadi itu kekurangan dari kabel ini atau topologi ini. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, oke. Kalau begitu, saya lanjut lagi, saya percepat saja. Di sini juga ada namanya topologi mesh. Mungkin Sari panggilannya ya? Atau Mustika, Mustiko? Ragil, Pak. Oh, Ragil, oke. Ragil mungkin bisa Dek membantu membaca ini topologi mesh-nya. Iya. Poin 213.
topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Oke, jadi sekedar informasi, hub atau switch itu perangkat yang sama, ya, fungsinya sama. Hanya saja switch merupakan teknologi baru yang mana ini lebih mudah dalam transmisi data, dan hub ini pada saat dia mengirim agak ribet karena semua yang terkoneksi pada dirinya dia akan melakukan pengiriman ke setiap perangkat yang terhubung pada dia. Sedangkan switch pada saat mengirim dia akan langsung mengirim. Kalau misalnya Fahmi yang akan dikirimi, maka dia akan langsung mengirim ke Fahmi. Beda dengan hub. Kalau misalnya hari ini kita semua terhubung, kalau saya menggunakan hub, maka setiap orang yang terhubung di sini akan dikirimi oleh hub tersebut, meskipun dia tidak meminta. Paham ya perbedaan switch dengan hub? Paham, Pak. Oke. Kita kembali pada topologi mesh. Ini juga salah satu topologi yang bisa kita gunakan dalam membangun sebuah jaringan. Kalau Anda lihat ini, kira-kira berapa kartu jaringan satu komputer kalau begini? 4. 4 Pak. kartu jaringan, ya. 4. 4 kartu jaringan. Jadi yang Anda harus tahu bahwa dengan topologi mesh ini, salah satu keunggulannya, proses transmisi datanya lebih bisa dipercaya. Karena apabila di sini hendak mengirim ke sini, maka kalau jalur ini bermasalah, maka dia bisa mengirim lewat jalur ini. Ya. Ya, jadi banyak sekali alternatif yang bisa digunakan untuk mengirim data. Hanya saja jalur utamanya adalah ini, ya. Jalur utamanya tetap ini. Namun apabila di sini bermasalah, dia bisa melalui jalur lain. Ya, jadi ini menggunakan 4 kartu jaringan. Ya. Jadi setiap komputer di sini memiliki 4 kartu jaringan. Jadi kabel yang jalur di sini tidak mungkin diikat di PC-nya. Pasti ada port yang digunakan untuk terhubung. Paham ya? Saya tidak lanjut kalau tidak mengerti sampai di sini. Sudah mengerti mengenai topologi mesh? Iya, Pak. Iya. Paham. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita praktikum dan saya minta untuk membuat topologi mesh, maka Anda harus mempersiapkan pada PC itu menambahkan 4 kartu jaringan. Seperti itu. Ya, saya lanjut lagi. Di sini ada topologi tree. Topologi tree ini atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, maka ini adalah gabungan dari beberapa topologi, yang mana jalur ini merupakan topologi bus, ya, satu garis lurus. Terus di sini ada segmen ataupun ada switch. Ini adalah topologi star, yang mana topologi star di sini ada switch sebagai penghubung antar semua klien. Saya percepat saja. Sedangkan ini adalah topologi peer-to-peer, komunikasi antar 2 komputer. Sebenarnya ini adalah arsitektur komputer atau jenis komputer berdasarkan bentuknya, atau biasa juga disebut topologi. Di sini mungkin banyak ada di antara kalian pada saat ingin mengirim data dan tidak ada flash disknya, Anda menggunakan satu kabel untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain untuk saling mengirim data. Ada yang pernah praktikum seperti ini waktu SMK? Yang dari TKJ? Ada tidak? Halo. Yang bagaimana? Jadi si A ini punya file, punya data, ingin dikirim ke B, tapi dia tidak punya flash disk, ataupun dia tidak punya aplikasi share it. Karena itu dia memanfaatkan topologi peer-to-peer untuk saling mengirim data dari komputer A ke komputer B dengan sharing data namanya.
atau sharing file. Pernah dilakukan? Belum pernah, Pak. Waduh. Oke, jadi kalau misalkan Anda hendak mengirim, misalnya saya punya laptop, Tasya juga punya laptop, hendak mengirim data, saya hanya mengambil satu kabel cross dan menghubungkan laptopnya Tasya dengan laptop saya. Setelah itu saya isi IP address ke masing-masing komputer dengan kelas yang sama, dengan network yang sama, atau dengan host yang sama. Nah, sehingga pada saat saya share file lewat jaringan, maka si Tasya ini langsung saja membuka laptopnya, lalu masuk di network, maka file yang saya kirim itu akan langsung kelihatan dan bisa di-download ataupun bisa dibuka. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah topologi star. Jadi sebagai informasi untuk kita semua yang bergelut pada bidang teknik informatika, untuk konsentrasi jaringan, maka topologi star inilah yang paling sering digunakan oleh semua perancang jaringan komputer. Karena inilah topologi yang paling familiar, yang paling mudah untuk dilakukan troubleshooting. Di sini berapa kartu jaringannya? Kira-kira? Satu. Jadi inilah yang sesuai dengan spesifikasi komputer kita sekarang. Masing-masing komputer atau laptop kita memiliki kartu jaringan satu, sehingga pada saat kita ingin membangun jaringan komputer, maka topologi star inilah yang paling tepat kita gunakan. Ini adalah switch, ya. Jadi semua device terhubung ke switch ini, ya. Jadi kalau misalkan komputer satu ingin mengirim data ke sini dan tidak terjadi, maka yang harus diperhatikan adalah apakah switchnya ini menyala atau tidak, ya, atau apakah IP address pada komputer ini sudah terisi atau tidak. Seperti itu ya, topologi star. Ini juga biasa disebut dengan topologi bintang. Intinya kalau ada trouble atau masalah pada jaringan ini, yang paling harus kita perhatikan adalah switch-nya. Ya, nanti saya akan contohkan di Cisco Packet Tracer. Kita lanjut lagi. Ini juga ada topologi hybrid. Ya, bagi perancang jaringan yang ingin membangun atau membandingkan topologi yang satunya dengan yang lainnya, Anda bisa memanfaatkan topologi hybrid, ya, gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan. Ini topologi apa kira-kira? Bus. Topologi bus. Ini Topologi ring. Topologi ring atau cincin. Ini Topologi star. bagus ya. Jadi berarti Anda sudah bisa memahami jenis-jenis dari topologi. Nah, sedangkan apabila Anda ingin hendak menggabungkan beberapa topologi, maka itu sudah disebut topologi hybrid ya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, mengenai topologi sudah selesai semua, jadi Anda bisa memilih topologi apa yang Anda ingin bangun. Kalau misalnya membangun jaringan, bisa ring, bisa star, bisa hybrid, bisa bus, bisa juga topologi tree atau topologi pohon. Yang lebih sederhana adalah topologi peer-to-peer ya. Oke, kalau begitu kita lanjut pada struktur dan arsitektur jaringan komputer lagi. Sebenarnya bentuk jaringan sebenarnya ada dua ya, bentuk jaringan. Kalau ini adalah desain jaringan kalau topologi. Kalau jaringan berdasarkan arsitekturnya ada dua, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Saya kira langsung saja saya masuk di sini. Saya akan mencontohkan mengenai jaringan peer-to-peer. Sambil saya perlihatkan bagaimana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini bisa dilihat deh ya. Iya Pak, bisa. Ini tampilan Cisco-nya bisa dilihat tidak? Bisa Pak.
Ya, mohon diperhatikan. Bisa, Pak. Ya, mohon diperhatikan adik-adik mahasiswa sekalian, saya akan contohkan topologi peer-to-peer. Di sini sambil Anda lihat bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Ya, jadi di sudut kiri ada macam-macam device yang bisa kita gunakan. Saya ambil PC1 di sini, ya. Kita klik saja satu PC. Terus satu lagi PC di sini, ya. Berarti untuk dapat berkomunikasi ini kira-kira apa yang bisa menghubungkan kedua ini? Menggunakan apa untuk menghubungkan ini? Ya, peer to peer, tapi medianya apa? Syarat komunikasi data itu ada pengirim, ada media penghubung, dan ada penerima. Ini pengirim, penghubungnya belum ada. Kira-kira apa penghubungnya di sini? Kabel, Pak. Kabel cross. Oke, menggunakan kabel. Dalam teori pembelajaran pengkabelan, menghubungkan media yang berbeda itu harus menggunakan kabel apa? Apakah strike atau cross? Kabel cross. Oke, bagus sekali. Jadi untuk menghubungkan device yang sama, maka kita harus menghubungkan dengan kabel cross. Pastikan kita ambil kabel tadi. Di sini bisa Anda, saya tarik dulu ini. Ya, di sini bisa Anda baca. Yang saya pilih di sini kabel cross, ya. Ini. Jadi ini kabel strike, ada juga kabel fiber optik, ada juga kabel serial. Ya, saya percepat saja, tinggal 10 menit. Seperti ini. Fast Ethernet, pastikan fast Ethernet yang kita pilih. Ini juga kita klik lagi fast Ethernet-nya. Kira-kira ini sudah bisa berkomunikasi atau belum? Kalau sudah seperti ini. Belum, Pak. Kenapa? Karena? Belum. Kenapa, Sherlyn? Karena? Belum diisi kodenya, Pak. Belum diisi kode. Ya. Ya. Belum Jadi diatur IP-nya, Pak. apa Suratno? IP-nya, Pak, IP. Oke, bagus. Jadi Sherlyn bukan kode ya, tapi IP address, ya, IP address. Nah, sekarang kita atur saja dulu. Misalnya IP-nya saya kasih keterangan dulu 192.168.1.1. Ini IP address komputer 1. Ini kelas C, ya. Kita kasih lagi di sini keterangan IP di sini 1.2. Jadi IP itu sama dengan nomor rumah Anda, itu tidak boleh double, ya. Tidak boleh kalau misalnya Hairul di nomor 3 rumahnya, saya juga nomor 3 rumahku. Kecuali saya satu rumah, baru bisa, ya. Tapi kalau rumah yang berbeda, nomornya harus berbeda pula. Ya, sekarang karena kita sudah menentukan IP address-nya, tolong diperhatikan adik-adik sekalian supaya Anda bisa melakukan konfigurasi. Sekarang kita akan mengisi IP address pada komputer 1. Ya, kita klik seperti ini, ya. Diklik. Bisa dilihat yang tampil? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, ya. Ya. Setelah itu kita masuk desktop. Di desktop kita masuk di IP configuration, ya, mengisi IP-nya. Sebenarnya sama dengan kalau misalnya kita masuk di TCP/IP pada laptop kita, ya. Ada yang sering masuk di TCP/IP-nya laptopnya mengatur IP address-nya? Pasti sering, ya. Ya, sekarang kita lanjut. Di sini berapa lagi IP-nya? 192.168.1.1.
Ya, itu IP address. Nah, setelah itu juga ada subnet max-nya. Subnet max ini kalau di pengaturan TCP/IP pada Cisco itu muncul dengan sendirinya, tinggal kita klik di sini, maka akan muncul. Ya, misalnya kenapa 255.255.255 Pak? Ya, nah, ini menentukan subnettingnya ataupun prefixnya. Pernah dengar 192.168.1.1 prefix 24 atau prefix 8, prefix 16? Pernah dengar? Pernah, Pak. Oke, jadi dengan adanya subnetting seperti itu, ini menandakan bahwa berapa IP address yang bisa kita gunakan, ya. Oke, mudah-mudahan kita ketemu nanti di pada mata kuliah komputer lanjutan sehingga kita bisa langsung melakukan konfigurasi dan mengetahui apa yang dimaksud subnetting. Nah, kalau ini sudah selesai, kita tutup. Kita sudah memberikan alamat yang bisa dikirimi ke komputer 1. Nah, sekarang kita tutup, buka lagi komputer kedua. Ya, di komputer kedua kita lakukan lagi masuk ke mana? Desktop. Desktop, IP configuration, ya. Di sini berapa IP-nya? 192.1.1.2. 2. Prefixnya juga sama. Jadi kelas yang sama, ya. Pak. Iya. Ada yang mau bertanya? Ya, kira-kira kalau sudah seperti ini, sudah bisa berkomunikasi atau tidak? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita coba, saya pinggirkan dulu ini, ya. Nah, pastikan di sini kita bisa simulasikan secara langsung supaya bisa kita lihat proses pengiriman datanya. Ya, di sini ada pesan, bisa kita ambil. Pasang di sini, tempatkan di sini. Jadi komputer 1 hendak mengirim pesan ke komputer kedua di sini. Ya, kita klik saja di sini lagi 1 kali. Berarti ini proses pengirimannya sudah bisa dilakukan. Ya, caranya kita start di sini untuk simulasi apakah terjadi pengiriman data atau tidak. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Oke, di ini tinggal kita start di sini. Dek, ya, kita start, maka kita tunggu proses pengiriman datanya. Bisa dilihat, ya. Ya, kalau berhasil berarti konfigurasinya aman, telah berhasil Anda kerjakan, dan di sini ada keterangan sukses. Ya, ada keterangan sukses. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan peer to peer? Saya Pak sedikit, Pak. Oke, silakan sebelum waktunya habis. Iya. Ketika kita ingin menyambungkan kedua PC itu, Pak, di laptop mana yang kita masukkan kodenya, IP address-nya itu, apakah di PC B atau di PC A? Dua-duanya. Jadi IP address ini yang dimasukkan, misalnya saya dengan Tasya tadi, 2 laptop yang ingin saling berkomunikasi, berarti di laptop saya harus saya masukkan IP address 1.1 ini. Di mana dimasukkan? Anda harus perhatikan. Coba, ini saya klik, ya. Ini saya lihat di sudut kanan ini. Pak, lihat. Oke. Wifi. Berarti yang 1.1 ini anggap ini adalah laptop saya. Berarti saya harus masukkan IP address itu di laptop saya. Ya. Nah, ini bisa dilihat, ya. Kita Pak, masuk bisa. di change adapter option. Klik change adapter option, maka muncul device dari
laptop saya. Ini akan langsung mengotak-atik kartu jaringannya. Di sini kita tinggal masuk pada properties. Properties sama dengan masuk di desktop tadi di laptop Anda. Pastikan kita pilih protokol versi 4 TCP/IP. Ya, di sini TCP/IP baru properties. Nah, sekarang Anda masukkan IP di sini 192.168.1.1. Nah, sama tadi ini muncul otomatis atau tidak tadi? Otomatis. Sama ya? Otomatis, Pak. Ini. Berarti ini sudah selesai, laptop saya sudah selesai. Setelah itu laptopnya lagi tas saya yang harus diisi 1.2. Baru bisa saling berkomunikasi. Paham sampai di sini mengenai pengisian IP address? Pada laptop? Paham, Pak. Paham. Oke deh. Oke. Kalau begitu, saya kira cukup untuk materi kita. Nanti kita akan melanjutkannya lewat apalagi jenis bentuk jaringan yang kedua, yaitu jaringan client server. Yang mana client server itu lebih banyak komputer yang harus dilayani, beda dengan peer-to-peer ya. Bisa dipahami ya. Untuk yang masuk Zoom hari ini ada 25 orang. Tolong diinikan, ditulis namanya sebentar supaya saya tahu ini yang hadir, ini yang tidak hadir. Di list ya namanya di grup.